jauh dengan Malaysia maupun Singapura yang mereka sudah di kisaran 80% dan bahkan masih jauh dibandingkan dengan India maupun dari Thailand misalnya yang mereka udah lebih dari 100% maksudnya. Saya Ajib Hamdani, pengamat ekonomi dan juga di Komite Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga di Asosiasi Emiten Indonesia. Oke, kita ngelihat dari data dulu bahwa market cap dari pasar modal Indonesia itu masih di kisaran 11.000 triliun. Kalau kita bandingkan dengan PDB Indonesia yang mencapai 21.000 triliun, artinya kita masih baru di kisaran 50%. Kita masih kalah jauh dengan Malaysia maupun Singapura yang mereka sudah di kisaran 80% dan bahkan masih jauh dibandingkan dengan India maupun dari Thailand misalnya yang mereka udah lebih dari 100% maksudnya. Jadi artinya kalau Indonesia ini ingin memperluas volume pasar modalnya mencapai 15.000 sampai 21.000 triliun artinya bisa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dunia usaha menyambut, bagaimana dunia usaha lebih terbuka literasi keuangannya sehingga bisa lebih terdorong masuk ke pasar modal. Satu sisi berbicara masalah pelaku usahanya, tapi kemudian dari sisi pemerintahnya bagaimana lebih bisa mendeliver program-program yang pro dengan pertumbuhan ekonomi pasar keuangan, dan itu sangat kita butuhkan. Demikian. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi yang di kisaran 5%, berangkat dari PDB yang sebesar 21.000 triliun, kita 60% lebih secara signifikan, sementara hanya ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya investasi baru memberikan kontribusi yang minim terhadap pertumbuhan ekonomi secara agregat. Dengan hanya investasi mencapai 1.400 triliun, itu pun penyerapan tenaga kerjanya sangat rendah, maka dibutuhkan bagaimana kondisi pasar keuangan yang bisa lebih memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan angka 11.000 triliun pertumbuhan ekonomi kita mencapai di angka 5%. Kalau ekonomi ingin mencapai pertumbuhan di angka 6% sesuai dengan target pemerintah di tahun selanjutnya, maka tidak bisa tidak. Maka pasar keuangan harus diberikan insentif dan bisa lebih memberikan kontribusi secara rasionya lebih naik. Dan sekali lagi dibutuhkan intervensi regulasi dari pemerintah. Oke, kita dalam konteks pengusaha juga harus melihat dua sektor. Satu private sektornya atau pelaku usahanya, yang kedua berbicara masalah bagaimana keamanan investasi masyarakat dalam konteks ini. Sekarang kita lihat bahwa dunia usaha itu masih membutuhkan alternatif pembiayaan. Kalau secara konvensional katakan kita dari self funding atau pembiayaan sendiri, kemudian kita meningkat masuk ke alternatif perbankan misalnya. Perbankan adalah industri keuangan yang high regulated, industri keuangan yang sangat presisi dalam mendeliver uangnya, dan kemudian mereka harus tahu bagaimana know your customer-nya sangat tinggi dan diawasi oleh OJK. Sehingga kemudian dunia usaha harus bisa melihat bahwa alternatif pembiayaan melalui pasar keuangan, apakah itu dalam bentuk saham, apakah dalam bentuk obligasi, apakah dalam bentuk suku misalnya, ini menjadi sebuah alternatif. Dan sebenarnya tidak sesulit yang dipikirkan, karena terkadang kalau kita melihat bahwa berbicara masalah IPO, berbicara pasar keuangan, itu hal pertama yang terbersih adalah masalah ini sangat complicated misalnya, ini sangat costly atau mahal misalnya. Tapi sebenarnya tidak serumit itu. Alternatif pembiayaan melalui pasar modal menjadi sebuah alternatif solusi pembiayaan yang sangat bagus dan sangat menarik. Cost of fund-nya juga relatif lebih bisa diukur. Kira-kira demikian. Oke, harapan kita adalah bagaimana ekonomi bisa lebih bertumbuh dengan baik, karena sekali lagi Indonesia menawarkan sebuah return. Indonesia menawarkan sebuah imbal hasil. Indonesia mempunyai fondasi ekonomi yang cukup kuat. Kalau kita berbicara masalah potensi dalam negeri, Indonesia mempunyai local domestic demand. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar. Dengan 280 juta orang, dengan jumlah penduduk yang mencapai nomor 4 besar dunia, seharusnya ekonomi Indonesia juga bisa menjadi 5 besar atau bahkan 4 besar dunia tersebut. Potensi ekonomi Indonesia bisa lebih bertumbuh maksimal, dan saya pikir dunia usaha membutuhkan alternatif pembiayaan untuk bisa tumbuh menjadi negara maju tersebut. Dan sekali lagi, Indonesia secara fundamental ekonomi sangat baik, pertumbuhan ekonomi kita cukup stabil di atas 5%, dan seharusnya Indonesia bisa masuk menjadi negara emas tahun 2045 nanti.